selalu ada dan akan selalu ada. Keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit di dalam pertandingan sepak bola. Tidak aneh terjadi kesalahan kecil pada wasit, namun beberapa kejadian kontroversial tampak begitu terang-terangan. Dan terasa seperti wasitnya dibayar untuk membuat keputusan konyol. Dan di tahun 2016, VAR diperkenalkan di beberapa liga untuk membantu mengurangi keputusan kontroversial dengan memberi wasit sepasang mata ekstra dan lebih banyak sudut untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran di dalam lapangan. Dan hampir semua liga sepak bola utama dan turnamen-turnamen di dunia telah mengadopsi teknologi ini. Di sini kita akan melihat beberapa keputusan yang paling kontroversial di dalam pertandingan sepak bola. Skandal Robert Hoyser. Kamu tahu, kadang-kadang kamu menonton pertandingan dan menduga bahwa pertandingan telah diatur. Karena keputusan-keputusan wasit yang buruk, seringkali semuanya berakhir sebagai kecurigaan. Kali ini juga begitu. Robert Hoyser, seorang wasit Jerman, dinyatakan bersalah karena menerima suap sebesar 46.000 pounds. Ini terjadi di saat Robert membantu untuk memastikan bahwa Paderborn bisa melewati melawan tim favorit Hamburg dalam pertandingan Piala Jerman. Bagaimana dia melakukannya dengan baik? Paderborn tertinggal 2 gol. Dan Robert baru saja memberikan 2 penalti konyol. Dan bahkan mengirim salah satu pemain mereka pergi meninggalkan lapangan sebelum peluit akhir berbunyi. Tentu saja Hoyser tidak lolos begitu saja. Dia pun diadili karena korupsinya. Dan diberi hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan. Next. Nigeria melawan Kamerun di final AFCON tahun 2000. Pertandingan yang diadakan di Stadion Nasional, Lagos, Nigeria berjalan dengan ketat dan berakhir dengan skor 2-2. Setelah perpanjangan waktu, pemenangnya harus ditentukan melalui adu penalti. Semuanya tampak berjalan dengan baik, sampai Victor Ikpeber melangkah untuk mengambil tendangan penalti. Dia mengonversi bahwa bola jelas melewati garis. Namun wasit Muradami menghitungnya sebagai kesalahan dan membuat Nigeria kehilangan piala di depan penggemar mereka. Para pemain dan seluruh pendukung Nigeria kecewa. Karena keputusan wasit yang kontroversial ini, kerusuhan besar terjadi di kota Lagos hari itu. Kita lanjut ke gol hantu. Lampard ke gawang Jerman di Piala Dunia 2010. Judul ini cukup untuk menggambarkan dengan jelas gambar ini. Siapapun yang mengikuti Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ini hanya pertandingan di babak 16 besar, tapi akhirnya menjadi salah satu momen paling berkesan di turnamen. Di menit-menit awal permainan, Jerman bermain dengan baik dan membuat 2 gol. Dan kemudian 1 gol balasan dari Inggris. Namun di menit ke-38, Lampard melakukan tembakan bagus dari luar kotak penalti dan meningkatkan level pertarungan tim Inggris. Mereka bertarung dan ya, jadi kami pikir begitu. Setiap komentator berpikir begitu. Staf pelatih merayakannya. Para penggemar juga sama. Semua orang di seluruh dunia berpikir itu menjadi gol. Kecuali wasit. Bola membentur mistar gawang dan sangat jelas melewati garis sebelum memantul kembali. Dan Manuel Neuer meraihnya dan terus bermain. Frank Lampard yang sudah pergi untuk merayakan hancur ketika dia tahu itu tidak menjadi gol. Ini adalah momen yang sangat besar dalam sejarah sepak bola modern. Dan inilah salah satu faktor utama untuk memperkenalkan teknologi yang dapat membantu wasit dengan keputusan seperti ini. Dan 2 tahun kemudian teknologi garis gawang diperkenalkan. Next. Diving Sterling versus Denmark di Euro 2020. Inilah momen kontroversial di pertandingan antara Inggris melawan Denmark. Diving Sterling membuat wasit memberikan penalti untuk Inggris dalam pertandingan semifinal Euro 2020 melawan Denmark. Denmark telah unggul di menit ke-40 dengan tendangan bebas brilian oleh Mikko Damsgaard. Tapi Inggris menyamakan kedudukan 9 menit kemudian dan menyeret permainan ke perpanjangan waktu. Di paruh pertama perpanjangan waktu, Sterling melaju ke kotak penalti dan jatuh ke tanah. Ketika jelas tak ada kontak dari Joachim Mila, wasit pun segera meniup peluit untuk penalti. Dan bahkan setelah berkonsultasi dengan wasit VAR, dia menolak mengubah keputusannya. Dia pun pergi ke monitor di pinggir lapangan untuk memeriksanya sendiri. Momen kontroversial ini sangat besar, karena cukup banyak fans Denmark yang kecewa. Meskipun Schmeichel, kiper Denmark, menyelamatkan tendangan penalti Harry Kane, kapten Inggris mencetak gol dari rebound. Dan gol itu mengirim Inggris ke final. Next. Peluit akhir yang prematur dari Clive Thomas. Dalam pertandingan penyisihan grup di Piala Dunia 1978 antara Brasil melawan Swedia, Clive Thomas memberikan tendangan sudut ke Brasil di detik-detik terakhir permainan.
Dan kemudian meniup peluit akhir tepat setelah bola ditendang ke dalam kotak penalti. Siapapun yang menonton sepak bola tahu, itu adalah waktu yang canggung untuk meniup peluit terakhir. Dan ya, itu bahkan lebih buruk karena Zico maju untuk mencetak gol dari sudut itu. Tapi itu semua percuma karena peluit akhir sudah ditiup. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1. Next. Umpan handball dari Thierry Henry. Dalam pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2009, Prancis mencetak gol ke Irlandia di perpanjangan waktu di saat terancam gagal untuk lolos ke Piala Dunia 2010 setelah berhasil mencapai final di turnamen sebelumnya di menit ke-100. Brands mendapat tendangan bebas. Bola diarahkan ke dalam kotak penalti, tapi sepertinya bola akan keluar dan akan menjadi tendangan gawang untuk Irlandia. Thierry Henry, yang paling dekat dengan bola, menghentikannya agar tidak melewati garis dan menampar bola dengan tangan kirinya. Sebelum dia membuat assist ke William Gallas yang mencetak gol secara normal, wasit seharusnya meniup peluit untuk handball dan memberikan tendangan bebas ke Irlandia. Tetapi dia mengesahkan gol itu. Keputusan ini sangat kontroversial. Karena keputusan itu, Irlandia gagal mendapatkan tempat di Piala Dunia 2010. Next. Tom Ofrebo di Liga Champions Eropa 2009. Saya yakin ini adalah nama yang tidak akan pernah dilupakan oleh penggemar Chelsea. Meskipun Chelsea telah memenangkan 2 gelar Liga Champions sejak saat itu. Saya masih ragu bahwa mereka bisa benar-benar lupa atas keputusan dari Tom Ofrebo. Final Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir sulit untuk menunjukkan momen mana yang tepat untuk dibicarakan. Karena ada begitu banyak keputusan yang ditolak. Karena kini sudah tersedia VAR. Menurut banyak penggemar Chelsea, mereka bisa saja diberikan hingga 4 penalti. Hanya di leg kedua semifinal saja. Penggemar Barcelona serta banyak pakar sepak bola selama bertahun-tahun menyangkal bahwa Tom memihak di pertandingan semifinal itu. Tapi paling tidak, yang bisa Anda katakan adalah itu adalah pertandingan yang penuh kontroversial dan akan selalu diingat seperti itu. Next. Gol tangan Tuhan. Ini mungkin gol yang paling kontroversial yang pernah terjadi dalam sejarah pertandingan sepak bola. Diego Maradona mencetak gol pertama dalam pertandingan perempat final melawan Inggris di Piala Dunia 1986. Dia mengatakan sendiri, sedikit dengan kepalanya dan sedikit dengan tangan Tuhannya. Maradona yang meninggal pada November 2020. Kemudian melanjutkan untuk menggandakan keunggulannya dalam game itu dengan apa yang secara luas dianggap sebagai tujuannya untuk memenangkan pertandingan. Argentina memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-1 dan kemudian memenangkan turnamen. Next. Tottenham melawan Manchester City di Liga Champions Eropa 2019. Pertandingan perempat final ini mempertemukan antara dua tim dari Inggris. Dan salah satu yang paling berkesan, VAR sangat mempengaruhi permainan. Llorente terlebih dahulu mencetak gol untuk Spurs, membuat mereka unggul terlebih dahulu di menit ke-73. Para pemain City memprotes, karena mereka merasa Llorente menggunakan tangannya untuk mengontrol bola terlebih dahulu. Wasit pergi ke monitor sisi lapangan dan memutuskan para pemain Spurs merayakannya. Sepertinya itu belum cukup di waktu tambahan di babak kedua. Sterling pikir dia telah menyamakan kedudukan dan membuat asa mereka untuk lolos ke babak selanjutnya semakin tinggi. Para pemain, staf, maupun pendukung merayakannya. Tetapi beberapa saat kemudian, gol pun dianulir karena offside. Manchester City akhirnya kalah. Dan Tottenham melaju bahkan berhasil sampai ke final. Next. Next. Gol melalui jaring samping. Gol Steven Kießling untuk Bayer Leverkusen melawan Hoffenheim adalah salah satu gol paling aneh kamu tidak akan pernah bisa melihat di sepak bola modern. Wasit Felix Breisch memberikan keputusan dan berusaha bersikap adil. Hampir tidak mungkin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu dan tidak ada VAR untuk meninjau keputusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa banyak dari keputusan yang tampaknya kecil bisa memiliki efek yang sangat besar. Jika kamu menyukai video seperti ini, support saya dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.